Hello, welcome to Entertainment News on this Midweek Madness. Yes, people, how are you this morning? Dan selamat datang sekali lagi dan kami juga ingin mengingatkan ya kalau kalian bisa terhubung bersama kami di sini lewat YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, whatever. Oke, langsung aja kalau gitu pagi-pagi harus dong. semangat Langsung ya. mention dulu. Langsung mention lewat Twitter ke @enews_net. Coba diulang. @enews_net. Bagus, satu lagi nih, berita gembira. Udah banyak yang nanya, udah bisa belum sih diunduh atau di-download ya aplikasi Net? Jawabannya via adalah Apple ya, pengguna Apple dan juga via pengguna Android. Boleh, silakan. Dan gratis loh, Iya. ya for free. Jadi semuanya langsung di-download dan bisa menyaksikan seluruh tayangan Net dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun juga. For Hebat free. kan? Yes, Ini dia berita pertama. Datang dari seorang almarhum ya, Ustadz Jeffrey. Dan kita akan sedikit mengenang mengenai suasana pengajian 40 hari kepergian dari sang Ustadz. Betul, dan di rumah almarhum Ustadz Jeffrey ini di Rempoa tadi malam dipenuhi oleh kerabat UJ yang tentunya ingin mendoakan beliau. Alhamdulillah 40 hari ini luar biasa, saya senang sekali, luar biasa banyak sekali jamaah yang hadir, yang ikut berdoa dengan semakin banyaknya jamaah yang hadir, sudah pasti doa itu akan semakin melapangkan, menerangkan kubur almarhum dan saya bangga, senang sekali dan berterima kasih, beribu-ribu terima kasih dan mohon maaf seandainya memang dalam penyambutan kami untuk pemberian makanan atau apapun mungkin tidak ada yang tidak kebagian karena memang kami tidak pernah tahu berapa jamaah yang akan hadir. Terus terang terharu, merinding gitu ya, sampai aku baru tahu di panjang perjalanan rumah beliau menuju ke rumah beliau ya almarhum. Jadi banyak orang berjualan, terus ada salah satu ya bukan salah satu, ada beberapa yang menjual foto-foto beliau bersama keluarganya. Masyarakat yang datang untuk memberikan doa-doa, tahlil, subhanallah. Di situ terlihat bahwa Ustadz Jeffrey Al-Bukhari banyak dicintai. UJ, 40 harian UJ. Jadi kita memang benar-benar ikut di dalam kesemarakan ini ya, keramaian ini tuh buat kita tuh senang sekali. UJ itu kan orangnya sangat ramah pada siapapun ya, ceramah-ceramahnya sangat mengena di hati lapisan masyarakat, tidak terlalu menggurui gitu kan. Dia seperti itu yang aku lihat sih, dengan suara yang dia bisa bernyanyi ya, bernyanyi banyak juga sampai tidak terasa pada saat beliau dipanggil ilahi lagu-lagunya bergema gitu kan. Ternyata sudah banyak sekali beliau membuat album gitu. Terakhir pernah bertemu dalam satu acara ya, beliau mengatakan bahwa ada rencana nih Cici, yuk kita buat album sholawat, karena kan beliau suaranya luar biasa ya, bagus sekali karena beliau juga Polri ya. Ayo, saya bilang siap kalau memang kita mau buat satu album sholawat, karena kan mungkin almarhum juga tahu basic saya sebelum nyanyi dangdut dulu suka membawakan lagu-lagu sholawat ya. Setiap kita nonton, kita kan suka nonton Midnight bareng sama UJ. Arsiti, kamu tuh ya kalau di atas panggung, Masya Allah waktu jadi model, pasti paling perfect deh, pengen paling cantik deh di atas panggung. Tapi kamu tahu nggak, pada saat kamu sholat atau sehari-hari yang kamu menghadap Allah, pernah nggak kamu berpikiran untuk berhijab? Itu kata-kata yang sebetulnya sih dia bicara, ngomongnya santai ya Pak ya, jadi tidak menggurui gitu loh. Beliau seorang yang berbakat, punya bakat seni juga ya saya rasa. Dan suara beliau tuh menurut saya baik sekali bila melantunkan lagu ataupun juga semacam salawat atau apa, sangat menyentuh. Dan beliau tuh sebenarnya multi bakat lah gitu.
nari juga bisa, nyanyi bisa, apa bisa, dan ketika memberi dakwah gitu artinya berorasi kan gitu, itu beliau juga bisa memikat pendengarnya. Tidak pernah terputus iringan doa dan sholawat kepada almarhum Ustadz Jeffrey. Dan lagi ya kita ucapkan mungkin bagi keluarga yang ditinggalkan tetap diberi ketabahan dan kebesaran hati serta bisa melanjutkan cita-cita mulia dari Ustadz Jeffrey. Betul sekali, dan yang pastinya juga nih salah satu cita-cita beliau yang belum kesampaian adalah membuat sebuah pesantren. Dan saya tahu kali ini lagi sedang dibangun atau dikembangkan pesantren yang merupakan semacam pesan wasiat dari beliau. Dan yang pastinya ini bisa untuk kepentingan umat juga, karena semakin besar pesantrennya, semakin banyak orang yang beribadah di situ. Menurut adik atau kakaknya dan ibunya juga, ini bisa jadi bekal beliau untuk ketemu sama Sang Halik. Gitu. Amin. Kalau tadi kita sudah melihat suasana 40 harian di rumah almarhum Ustadz Jeffrey, kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat suasana 40 harian di makam beliau. Mantap kayaknya kalau kita ziarah ke makamnya langsung. Kita melihat keadaannya, keadaan umat yang kita tiap hari kita panut. Pengen ziarah ke Bapak Ustadz Uje karena dia idola saya, terus idola semua umat karena dia orangnya no profile, masuk ke semua kalangan. Ya tentunya sama seorang muslim yang hidup, yang sudah meninggal, kita wajib untuk mendoakan ya. Berat sama sekali. Saya itu mandang-mandang Ustadz moga-moga aja ada lebih dari Uje lah, gitu aja. Sangat kehilangan banget, makanya itu saya jauh-jauh dari Bogor ke sini. Alhamdulillah nyampe karena hanya saking cintanya saya sama beliau. Campur aduk perasaannya, senang, bahagia ngelihat dia seperti ini kan. Kita jadi iri gitu melihat gimana ibadahnya selama ini Ustadz Uje ini kan. Jadi saya kepengen, jadi keluarga saya barangkali anak dari cucu saya barangkali ada seperti Uje lah. Saya nggak bisa seperti Uje, barangkali ada keluarga saya yang seperti Uje gitu loh Mbak. Mudah-mudahan setelah beliau meninggal ada Uje-Uje yang berikutnya yang bisa meneruskan perjuangan dia. Ya, itu dia tadi sosok almarhum Ustadz Jeffrey yang memang betul-betul bukan hanya dikagumi tapi dicintai dan jadi salah satu seseorang atau sosok yang mungkin akan dirindukan banyak orang ya karena kepergiannya. Karena memang seorang seperti Ustadz Jeffrey banyak sekali yang ditinggalkan, yang pastinya kebaikan dan juga nasihat-nasihat yang pastinya bermanfaat untuk seluruh orang-orang nih yang dekat sama dia. Betul sekali. Betul. Yap. Kamu juga punya cerita ya kalau nggak salah ya, Sar ya? Dan ini sedikit berbagi aja, mungkin bukan hanya saya tapi Anda juga pernah punya cerita tentang bagaimana Anda mengenal Ustadz Jeffrey. Terakhir kali aku bertemu beliau itu di Masjid Pondok Indah dan ternyata kita ditinggalkan oleh beliau pun juga ketika di dia kecelakaan di daerah Pondok Indah. Ya ini mungkin kebetulan tapi ternyata kita nggak pernah tahu ya apa yang bakal terjadi sama kehidupan kita untuk berikutnya. Hanya Sang Khalik yang tahu kan. Betul sekali. Dan sosok almarhum Uje ini sangat dikagumi oleh masyarakat seperti yang tadi kamu bilang. Pasti ada beberapa hal yang tidak terlupakan oleh mereka. Nah berikut ini kami akan menyajikan 5 momen spesial bersama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ayu Ting Ting mengaku saat ibadah umroh bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Karena menurutnya sosok Uje merupakan sosok pribadi yang humble. Berbeda dengan Ayu Ting Ting, Virni Ismail merasa kalau Uje selalu hadir dalam momen terpenting dalam hidupnya.
Seperti halnya pada hari pernikahan, 4 bulanan, dan ketika melahirkan, almarhum Uje selalu datang bersama istri. Almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari juga meninggalkan kesan tersendiri di mata artis Edis Adelia. Uje adalah sosok yang luar biasa untuk mensupport Edis ketika akan hijrah berhijab. Almarhum Uje adalah sosok guru bagi Aura Kasih, karena beberapa kali pergi umroh, Aura Kasih selalu bersama dengan Uje. Keinginan terakhir yang belum terwujud bagi almarhum adalah keinginan untuk menunaikan ibadah haji bersama salah satu band besar, Slank. Bukan hanya saya saja yang mungkin cukup kenal dengan beliau, tapi banyak. Bahkan bukan hanya mereka saja yang tidak kenal, tapi juga merasa sangat kehilangan akan sosok dari Ustadz Jeffrey. Betul sekali. Dan salah satu cita-cita mulia beliau yang belum disampaikan adalah berangkat haji bersama dengan Slank ya, yang tadi diperlihatkan. Dan semoga ini diamini banyak orang dan mudah-mudahan juga ya akhirnya bisa terwujud. Atau mungkin Slank akan berangkat lebih dulu tentunya ya. Iya betul. Ya. Well, we'll be right back because we still have a lot of more to come just for you.